Kita akan mulai ibadah kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Avinu Sheba Shamayim, Yit Kadesh Shimcha, Tavo Malchutecha, Yaseh Retsoncha, Keva Shamayim, Ken Baaretz. Et lechem kukenu ten lanu hayom, uslah lanu al chataenu, kemo sesolechim gam anahnu lakuteim lanu. Ve'al tivenu lidei nisayon ki im chaletsenu min hara. Ki lecha hamamlacha ve'hagvura ve'atitferet le'olmei olamin. Amen. Shalom untuk seluruh jemaat GSKI Rehoboth Surabaya. Kali ini kita akan belajar tentang firman Allah sekaligus juga memahami Tuhan Yesus dalam konteks keyahudiannya. Hai Ibu, besar imanmu. Isya rabah emunateh, yang diambil dari Matius 5 ayat 28. Dan sekaligus kita akan belajar mengenai satu pembelajaran yang sangat luar biasa dari Tuhan kita mengenai berkat kepada anjing atau kunarion blessing. Apakah ada di antara kita yang bernama Kaleb di sini? Nah, apabila Anda bernama Kaleb, orang tua Anda memberikan nama Anda dengan sangat indah sekali, karena kal itu sama dengan kol, artinya sepenuh. Kemudian lev artinya hati. Jadi Kaleb adalah orang yang setia, yang memberikan hatinya secara keseluruhan dan melakukan apapun dengan kepenuhan hatinya. Nah, kata Kaleb ini dikenakan pada satu binatang yang sangat setia, yang sangat lembut hatinya, yaitu anjing. Jadi kata Kaleb yang bermakna sangat indah ini dikenakan pada satu binatang yang memiliki kesetiaan yang luar biasa kepada tuannya. Dan kita akan juga belajar mengenai banyak hal yang memicu kita untuk bertanya tentang banyak hal. Nah, ini seperti yang diucapkan oleh salah satu pengajar yang luar biasa dari GSKI, yaitu Bapak Ruli Simorangkir, yang menyatakan driven by a deeper why. Nah, apabila kita memiliki satu sikap hati yang driven by a deeper why. Nah, ini berasal dari keingintahuan akan Alkitab, keingintahuan terhadap kehendak dari Bapa kita, dan ingin menggali lebih banyak tentang Alkitab kita. Mari kita bersama-sama memicu hati kita yang driven by a deeper why. Kita semua tahu bahwa Tuhan kita adalah seorang yang berhati sangat lembut. Saya akan membacakan satu ayat yang begitu indah dan kita semua tahu tentang ayat ini, yaitu Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Perhatikan di sini, Tuhan kita Yesus Kristus berhati yang sangat lemah lembut, dan dia sangat rendah hati. Tapi kita akan sangat heran sekali pada satu keadaan yang dimana kita diperhadapkan pada keadaan bahwa ternyata Tuhan Yesus itu pernah rasis dan kasar. Nah, ini tentu sangat bertolak belakang dengan apa yang dituliskan dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29 tadi, bukan? Nah, ada suatu saat yang dimana Tuhan Yesus itu terlihat sangat rasis. Dan kita pun demikian. Semua orang di dunia itu memiliki sifat rasis. Entah dia orang Jawa, entah dia orang Sunda,
atau yang lainnya. Kita sering ngata-ngatain Jawa lu, Batak lu, Ambon lu, Cina lu. Nah, kita semuanya memiliki sifat rasis seperti ini. Dan sifat ini pun ada di Alkitab kita. Dan kita menjadi bertanya-tanya. Dan itu membuat saya menjadi driven by a deeper why. Bagaimana mungkin Tuhan kita yang sangat lemah lembut itu bisa berkata kasar bahkan rasis. Dan itu ditulis dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 yang diberi judul perikopnya Perempuan Kanaan yang Percaya. Kisah yang sama ditulis oleh Markus. Ditulis dalam Markus 7 ayat 24 sampai 29. Yang dimana diberi judul yang lebih lengkap yaitu Perempuan Sirofenisia yang Percaya. Nah, di situ kita terheran-heran. Bagaimana mungkin Tuhan kita yang katanya lemah lembut, rendah hati, bisa berkata kasar bahkan sangat rasis. Dan perempuan itu sangat persuasif sekali. Dan dia menyatakan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan ini membuat hati Tuhan kita menjadi terenyuh. Yang tadinya rasis menjadi sangat terenyuh. Benarkah demikian? Benarkah Tuhan kita memiliki satu sikap yang rasis? Ataukah isu rasis itu sedang dipakai oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menghajar atau mengajar kepada kita yang memiliki sifat rasis ini? Nah, kita akan membaca ayatnya secara lengkap dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29. Judul perikopnya Perempuan Sirofenisia yang Percaya. Ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Nah, ini menarik sekali. Markus secara jelas menambahkan keterangan yang lebih lengkap bahwa perempuan ini adalah seorang Yunani bangsa Sirofenisia, yang artinya di sini kemungkinan dia bukan seorang Yahudi karena dia seorang asing. Nah, kata Sirofenisia di sini adalah sebutan yang dikenakan pada perempuan itu. Nah, Fenisia adalah bagian dari Syria, sebuah provinsi dari Kekaisaran Roma yang bisa jadi itu menimbulkan istilah Sirofenisia, yaitu gabungan dari Syria dan Fenisia. Tirus dan Sidon adalah kota-kota di Fenisia dan itu merupakan bagian yang saat itu kemungkinan dikunjungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang letaknya itu kemungkinan di pinggiran pantai di antara Galilea dan pesisir pantai di situ. Nah, hal ini persis seperti yang ditulis oleh Yosefus dalam buku sejarah yang ditulisnya. Dan yang menarik di sini, kita jadi bertanya, kira-kira Tuhan Yesus bicara pada perempuan itu apakah dengan bahasa Ibrani? Ataukah dengan bahasa Aram? Karena dia tinggal di sebuah provinsi yaitu provinsi Syria dari Kekaisaran Roma. Tapi kemungkinan juga karena dia seorang Yunani, Sirofenisia, mungkin Tuhan Yesus mengajak dia untuk berbicara di dalam bahasa Yunani. Nah, ini penting bagi kita untuk memahami latar belakang budaya yang terjadi kala itu, dan apabila Anda punya waktu akan sangat bagus sekali jika kita membacanya di dalam bahasa asli naskah-naskahnya untuk dapat menggali lebih dalam apa isi cerita dari
kisah yang dituliskan dalam Alkitab ini. Nah, ayat 27 ini sangat menarik yang menulis demikian. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, jadi di sini ada dua kontras antara anak-anak yang kita membacanya sebagai simbol bagi orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, dan kemudian ada anjing. Nah, siapakah makna anjing ini? Tentulah makna anjing ini ditujukan kepada bangsa non-Yahudi. Dan menariknya, kalau kita membaca dalam bahasa Indonesia, kita hanya akan menemui kata anjing. Demikian juga dalam NIV dan King James. Nah, kita akan juga menemui kata dog saja. Tapi ada satu terjemahan yang sangat menarik, yaitu terjemahan dari Young's Literal Translation, yang dimana kata dog tadi itu diterjemahkan dengan the little dog atau puppy. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, ada perbedaan terjemahan. Dan mari kita nanti akan memperhatikan bagaimana naskah bahasa asli menuliskan ini. Apakah perempuan itu disebut anjing? Ataukah disebut anjing kecil atau papi? Nah, kita akan membaca pada ayat 28 selanjutnya. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing kecil yang di bawah meja tuannya itu makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai apa yang terjadi pada putranya itu atau putrinya itu, kita akan belajar bersama-sama. Apa sih makna anjing yang di sini ini? Benar nggak sih Yesus itu sedemikian rasis dan kasarnya dan membuat kita bertanya-tanya, lah gimana Tuhan kita? Katanya dia lemah lembut, katanya dia rendah hati. Bagaimana dia juga mengikuti istilah yang sama dengan orang-orang sebangsanya yang memandang bangsa-bangsa lain lebih rendah dengan mengatakan anjing di situ. Nah, kita akan membaca pada Keluaran pasal 22 ayat 31 dan nanti kita akan memaknai kata anjing itu dengan satu penafsiran bagaimana orang Yahudi memandang anjing ini ditujukan kepada siapa. Ayat ini menulis, haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kalian makan, tetapi haruslah kalian lemparkan kepada anjing. Nah, jadi ini bicara mengenai hukum kosher dan lo kosher untuk makanan. Apakah makanan itu patut atau tidak patut untuk dimakan? Nah, daging yang diterkam di padang oleh binatang buas ini nggak boleh dimakan karena daging itu menjadi tidak patut atau low kosher untuk dimakan. Nah, sedianya daging ini boleh dilempar kepada anjing. Nah, yang menarik untuk memahami Keluaran pasal 22 ayat 31 tentang makna tetapi haruslah kalian lemparkan kepada anjing daging itu. Nah, frasa khusus lakelef taslihun oto. Nah, harusnya kamu membuang itu atau melemparkannya kepada anjing. Nah, frasa tadi itu dibaca oleh Rashi, Rabbi Shelomo ben Yisaki sebagai Av Hagoi Kakelef. You may give it to the heathen as well as to the dog. Jadi di sini ya, sesuai dari penafsiran Rashi di sini, karena Rashi adalah seorang Yahudi, dia menyatakan bahwa
daging yang diterkam tadi boleh dilemparkan kepada anjing, yang dimana kata anjing itu bisa juga dimaknakan kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi kita di sini dapat memahami bahwa orang Yahudi memandang bahwa orang-orang non-Yahudi itu sebagai kelef, atau dalam bahasa Yunaninya itu sebagai kuon, anjing lu. Nah, dan ini merupakan sikap yang sangat rasis sekali. Dan sebenarnya sikap rasis ini ada menyakiti banyak orang. Ya, misalnya orang Chinese, dia menganggap mereka doang yang manusia, sedangkan orang lain itu setan. Kita itu orang lain kui atau setan. Jadi orang bangsa lain itu setan, kita doang yang manusia, itu orang Chinese. Dan orang Yahudi pun demikian, kita doang yang manusia, orang lain mah anjing. Nah, dan sikap-sikap rasis seperti ini bukan hanya terjadi pada orang Yahudi, bukan terjadi pada orang Chinese, tetapi terjadi kepada bangsa-bangsa yang lain juga, yang memandang bangsa-bangsa lain itu mungkin lebih rendah dari mereka, dan sering ada lontaran-lontaran ujaran-ujaran yang bersifat rasis ini. Dan menariknya Tuhan Yesus mengajar bahwa manusia jangan rasis itu dari lontaran satu istilah yang rasis juga. Nah, dan kemudian kita akan membaca satu ayat yang lain dan bagaimana orang Yahudi memaknai ayat tersebut, yaitu dalam Keluaran 11 ayat 7. Tetapi kepada siapa juga yang dari orang Israel, seorang anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kalian mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Nah, ayat ini dipahami secara esoteris dalam kitab Zohar. Ya, kitab Zohar untuk pemahaman kitab Keluaran 11 ayat 7 ini itu dengan menampilkan satu perumpamaan, yaitu perumpamaannya itu demikian. Seorang raja menyediakan makan bagi putra-putranya. Sementara mereka makan daging yang terhidang, raja ini memberikan tulang-tulang kepada anjing. Tetapi karena putra-putranya tidak menyenangkan hati raja ini, maka diberikannya daging itu yang terhidang itu kepada anjing-anjing. Nah, demikian juga ketika bangsa Israel melakukan kehendak Allah, mereka akan makan sehidangan dengan Allah di meja makan Allah, di suatu pesta yang disediakan untuk mereka, serta sisa-sisa makanan yang diberikan kepada bangsa kafir. Tetapi saat orang Israel ini tidak melakukan kehendak Allah, maka pesta itu diberikan kepada anjing, termasuk segala sisa-sisa makanan. Jadi di sini di kitab Zohar ini untuk pemahaman Exodus 11 ayat 7 itu memandang bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi itu adalah anjing. Nah, orang Yahudi sangat bangga sekali karena mereka adalah the chosen people. Nah, kata the chosen people ini dalam bahasa Ibrani itu adalah am segula. Anahnu am segula. Kami adalah bangsa pilihan. Kami milik kepunyaan Allah. Anahnu am hanifkar. Nah, dan ini membuat mereka menjadi sombong dan memandang orang-orang lain mah anjing. Kita manusia, kita anak-anak Allah. Orang-orang lain anjing. Nah, inilah yang ditulis dalam Ulangan 7 ayat 6. Yang dimana secara harfiah dan secara tegas menuliskan bahwa Allah memang betul-betul memilih sebuah bangsa. Dan mereka orang Israel ini disebut sebagai am segulah. Dan itulah yang membuat mereka seringkali tegar tengkuk di hadapan Allah, ya, dan sombong di hadapan bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, isu ini sengaja diangkat oleh Tuhan Yesus, ya. Markus 7 ayat 27. Tuhan Yesus mengatakan kepadanya,
biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut roti yang disediakan kepada anak-anak, yaitu bangsa Israel, dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi kita perlu tanya. Kita harus bertanya-tanya. Ya, untuk mendapati satu jawaban. Kenapa sih perempuan itu kok nggak marah? Ya, banyak sekali penafsiran yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu sengaja untuk mengetes iman dari perempuan ini. Dan perempuan ini lulus. Karena udah dikata-katain anjing tapi dia tetap berharap. Tapi buat saya kalau melihat ini, bukankah Tuhan itu maha tahu? Dia tahu dong kalau perempuan ini nggak tersinggungan. Dia tentu tahu kapasitas dari perempuan ini. Tapi kenapa juga sih tetap keluar dari mulut Yesus yang mengatakan bahwa perempuan ini adalah anjing? Nah, inilah pentingnya kita harus membaca ini dengan konteks sejarah juga bagaimana Alkitab bahasa asli menulisnya. Markus dengan jelas menuliskan bahwa perempuan ini adalah seorang Yunani, seorang Siro-Fenisia, ya. Dan Yesus kemungkinan bicara dengan dia dengan bahasa Yunani. Dan apabila kita membaca ayat ini dalam bahasa Yunani, kata anjing tadi, Tuhan Yesus tidak mengatakan dengan kata kuon atau anjing besar. Tetapi Yesus menggunakan bentuk diminutif dari kata kuon ini, yaitu menyebutnya dengan tois kunariois. Jadi bentuk absolut dari kata anjing itu adalah kuon. Nah, bentuk diminutifnya itu adalah kunarion. Nah, si perempuan ini dia hidup di antara orang-orang Yahudi. Dia tentu saja biasa dianjing-anjingin sama orang Yahudi, biasa itu mah. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus menyebutnya dengan anjing kecil atau papi, kunarion. Nah, ini adalah sesuatu yang asing bagi perempuan itu. Sehingga dia melihat atau mendengar satu ucapan yang lebih manis daripada ujaran kebencian yang biasa dia terima. Dia biasanya kan dianjing-anjingin sama orang Yahudi. Tapi ini ada orang Yahudi yang menyatakan kepada perempuan ini dan memanggilnya dengan kunarion. Nah, ini sangat menarik sekali. Sehingga perempuan itu dengan kecerdasannya dia langsung dapat membaca. Di situ Tuhan Yesus bicara tentang anak-anak. Yang dimana anak-anak inilah yang perlu diberi roti lebih dahulu. Dan roti ini gak layak diberikan kepada papi, kepada anjing kecil itu. Dan perempuan ini tetap berharap dengan memohon, Tuhan, tapi si kunarion ini, si papi ini, boleh kan makan remah-remahnya? Nah, jadi permohonan seperti ini itu membuat Tuhan kita menjadi lembut hatinya dan sangat tersentuh hatinya. Dan ini menjadi satu pembelajaran bagi murid-muridnya. Jadi Anda membayangkan, Tuhan Yesus menyebut perempuan itu anjing atau papi. Dan perempuan ini yang udah biasa dianjing-anjingin oleh orang Yahudi, dia tidak marah karena Yesus memanggilnya dengan papi atau anjing kecil. Nah, Anda bisa membayangkan ketika Tuhan Yesus berkata demikian, murid-muridnya yang semuanya adalah orang Yahudi itu juga turut mendengarkannya, bukan? Dan disitulah Tuhan Yesus menggunakan momen yang luar biasa ini bukan untuk mengetes perempuan itu. Karena kapasitas perempuan ini sudah diketahui oleh Tuhan Yesus. Tapi jawaban dari perempuan itu yang terus berharap walaupun dia sudah menerima penghinaan, itulah yang sedang diajarkan pada Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Nah, murid-muridnya ini, murid-murid Yesus adalah orang-orang Yahudi yang sombong-sombong itu tadi, yang selalu mengatakan anahnu amsegula. Kami ini bangsa pilihan, yang lain mah anjing. Ya. Jadi di sini Tuhan Yesus tidak sedang
mengetes perempuan itu. Tetapi ada yang lebih besar yang sedang dimaui oleh Tuhan Yesus, yaitu mengubah karakter dari murid-muridnya. Dan ini akan menarik sekali bahwa kata tois kunarios tadi itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani dengan kata seirei hakelevim. Nah, terjemahan dalam bahasa Ibrani untuk ayat ini, Matius 25 ayat 26 ini, itu secara khusus juga menuliskan bahwa anjing, lontaran kata anjing yang diucapkan Yesus kepada perempuan itu adalah papi atau anjing kecil. Seirei hakelevim, untuk anjing-anjing kecil. Nah, di sini sangat jelas sekali misi dari Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa dia adalah sang roti hidup itu. Dalam Yohanes 6 ayat 48 itu menuliskan, akulah roti hidup. Anohi hu lehem hasyamaim atau lehem hachaim. Akulah roti hidup, roti yang turun dari surga. Anohi hu lehem hachaim. Nah, roti tadi sedianya itu diberikan kepada amsi gula, diberikan kepada bangsa pilihan Allah, yaitu orang-orang Israel. Dan kepada perempuan ini, dia menyatakan bahwa perempuan ini adalah anjing kecil. Nah, ini adalah suatu pembelajaran yang sangat luar biasa dari Tuhan kita. Bahwa betul-betul orang Israel itu bangga dengan keberadaannya sebagai Benei Ha-Elohim. Bahwa mereka adalah anak-anak Allah, mereka adalah Adam. Mereka adalah Benei Adam, Benei Ha-Elohim. Anak-anak manusia, anak-anak Allah. Kami ini manusia, orang lain mah anjing. Nah, kata goyim atau orang-orang non-Yahudi ini sering sekali buat ledek-ledekan orang Yahudi sebagai mereka itu kelef, mereka itu anjing. Ya, jadi perempuan itu sudah biasa dianjing-anjingin. Tetapi dalam kesempatan ini Tuhan Yesus menggunakan bahasa yang lebih halus dari sekedar bicara kuon. Dia menyebut perempuan itu dengan kunarion. Nah, karena perempuan ini sangat cerdas, maka dia meminta satu bagian kecil dari roti itu. Biarlah aku, sang anjing kecil ini Tuhan, biarlah aku memakan remah-remah darinya. Nah, ini menarik sekali dalam bahasa Yunani itu memiliki bentuk absolut dan bentuk diminutif. Misalnya kalau kata kuon, bentuk diminutifnya itu adalah kunarion. Misalnya ada kata Petra, ya, batu besar. Nah, batu kecil apa artinya? Atau pebble atau kerikil. Nah, itu disebut dengan Petra daki. Kemudian buku bentuk absolut, biblos. Nah, kemudian bentuk diminutifnya apa? Biblion, ya. Ada bentuk diminutif atau bentuk kecil. Antropos, ada bentuk diminutifnya yaitu antropiskos. Jadi selalu ada bentuk diminutif. Ada pais, ada paidarion. Nah, demikian juga kuon, anjing besar atau bentuk diminutifnya itu adalah kunarion yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Dan kita dapat mengeceknya pada leksikon Yunani bahwa kuon itu bentuk untuk menyebut anjing dan kunarion adalah little dog atau papi, kunarion. Nah, kunarion itu adalah anjing-anjing kecil yang biasanya menemani anak-anak di dalam suatu rumah tangga dan dia adalah anjing-anjing kecil yang diperbolehkan masuk ke rumah tuanya. Nah, saya ingin bercerita satu pengalaman bahwa memang anjing itu sangat layak untuk disebut sebagai kalef atau kolef, ya, sepenuh hati. Saya pernah memiliki anjing yang sangat setia dan anjing itu adalah sepasang jantan dan betina. Yang betina bernama Chloe, yang jantan bernama Romy. Nah, saya selalu berjalan-jalan dengan Chloe dan Romy ini setiap jam 4 pagi. Nah, ada satu saat si Chloe ini
dia yang betina, itu sakit pendarahan dan dia sakit kanker kandungan. Jadi anjing itu penyakitnya itu mirip dengan manusia. Jadi dia sakit kanker kandungan yang dimana kandungannya itu harus diangkat. Nah, setelah melalui pembedahan dan melalui pemulihan selama 10 hari di rumah sakit hewan, nah ternyata dia tidak tahan lagi dan akhirnya dia mati. Nah, setelah dia mati, saya mengirimkannya kepada di rumah sakit itu juga untuk dikremasi. Nah, kemudian abunya saya bawa pulang. Nah, yang di rumah tinggal yang jantan nih, anjingnya. Nah, dia sangat cinta sekali dengan pasangannya, yaitu si Chloe tadi. Dan mungkin anjing itu memiliki satu rasa atau satu perasaan yang mungkin tidak kita pahami, yang dimana saat itu saya naruh abu dari si Chloe ini ya taruh aja gitu. Dan saya lama nggak melarung atau membuang dari abu itu. Nah, 100 hari setelah Chloe ini meninggal, si Romi ini juga meninggal karena dalam 100 hari itu si Romi ini menjadi sakit dan kemudian dia harus mati. Nah, setelah itu baru juga Romi ini saya kremasi juga. Nah, jadi saya punya 2 ini. Jadi saya punya 2 kandil yang berisi abu dari anjing-anjing saya ini. Baru kemudian saya larung berdua. Nah, di sini kita dapat melihat seekor anjing sangat setia kepada tuannya. Dia juga sangat setia kepada pasangannya. Ketika pasangannya itu mati, hatinya sangat bersedih. Nah, banyak sekali manusia itu kehilangan kesetiaan. Yang ini justru kalah dengan sifat dari anjing yang memberikan kesetiaannya dengan sepenuh hati. Nah, balik lagi bicara mengenai bentuk absolut dan bentuk diminutif dari suatu kata dalam bahasa Yunani. Kita adalah murid-murid Kristus, yang bahasa Yunaninya itu adalah Kristos. Dan murid-murid Kristus ini disebut dengan panggilan diminutif bagi kita. Kita disebut dengan panggilan Kristianos. Jadi kita murid-murid Kristus ya, adalah Kristus kecil. Kalau kita adalah Kristus kecil, hendaknya Kristus kecil ini seperti Kristus yang besar itu, yang memiliki hati yang lemah lembut, yang rendah hati. Nah, kita juga sering kalau kita ada di gereja mainstream, ada satu emblem yang menuliskan Kiro. Nah, Kiro itu singkatan dari Kristos. Atau juga bisa bermakna singkatan dari Kristianos. Jadi ada Kristus di gereja itu, yang dimana jemaat Kristus itu disebut dengan Kristianos, Kristus kecil. Kapan orang Kristen ini disebut dengan Kristianos? Ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, kata Kristen ya di ayat ini ditulis dalam bentuk akusatif plural maskulin, Christianos ya, Christianos. Jadi ini adalah bentuk diminutif dari kata Kristos tadi. Jadi sebagai murid Kristus, kita adalah murid-murid Kristus yang merupakan Kristus kecil. Nah, mari kita kembali masuk pada taraf yang dimana hati kita itu driven by a deeper why. Yang dimana Tuhan Yesus menjawab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang di Israel. Nah, di sini seolah-olah Yesus menempatkan bahwa Israel itu lebih penting. Ya memang Israel itu lebih penting. Karena dari bangsa inilah Tuhan Yesus hadir ke bumi. Allah yang inkarnasi itu hadir ke bumi. Nah, dan perempuan itu tahu posisinya itu apa.
dan bagaimana pembulian yang sudah dia terima selama ini. Yang dimana dia itu sudah sering dianjing-anjingin oleh orang-orang Yahudi. Nah, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun si anjing kecil itu makan roti-roti kecil atau remah-remah yang jatuh dari meja tuan kecilnya. Jadi di sini si perempuan ini menggunakan bentuk diminutif untuk berargumentasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus menempatkan bangsa Israel sebagai anak-anak kecil, anak-anak Allah. Tapi aku ini anjing kecil yang cukup memakan remah-remah kecil dari roti darimu itu Tuhan. Nah, kalau kita sudah memahami ini, kita dapat menggali suatu jawaban yang luar biasa terhadap satu kenyataan yang ada. Bahwa perempuan Kanaan ini, atau yang lebih jelas disebut sebagai perempuan Yunani, Siro Fenisia, seperti yang ditulis dalam Markus 7 ayat 26, bahwa dia tidak membela dirinya ataupun tersinggung ketika dia disebut sebagai kunarion. Aku ini anjing kecil. Tuhan baik ya. Tuhan Yesus baik ya. Aku gak dianjing-anjingin, tapi aku disebut dengan papi. Nah, karena Tuhan Yesus menggunakan kata yang lebih lembut dari sekedar anjing biasa, maka si perempuan ini mengambil suatu kesempatan dari setiap kata yang diucapkan oleh Tuhan kita. Bahwa si anjing kecil ini, kunarion ini, dia akan makan remah-remah. Ya, psikion, ya, yang juga dalam bentuk diminutif dari kata roti tadi, yang jatuh dari tonkurion, tuan-tuan kecil yang makan di meja itu, yaitu anak-anak tadi. Siapa? Orang-orang Israel. Nah, disinilah Tuhan Yesus menyatakan apresiasinya yang luar biasa. Dan itu diucapkannya kepada orang Goyim, orang non-Israel. Bahkan pujian dari Tuhan Yesus ini tidak dilontarkannya kepada orang Israel. Matius 15 ayat 28. Tuhan Yesus, kalau saya boleh menyatakannya dalam bahasa Ibrani, Isya Rabah emunatek. Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Wow, ya. Jadi kalau kita menggali Alkitab kita dengan latar belakang budaya yang benar dan juga kita menggali dalam bahasa aslinya, kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang lebih luas apabila hati kita driven by a deeper why. Pertanyaan-pertanyaan itu hanya dapat dijawab ketika kita juga mempelajari Alkitab itu dengan konteks budaya, konteks sejarah, dan juga kajian dari naskah bahasa asli. Nah, dari sini kita dapat memahami si perempuan itu, si kunarion itu. Dia adalah orang yang dengan sepenuh hati mencari anugerah dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan satu anugerahnya yang besar kepadanya. Dan bahkan pujian yang tidak pernah ia lontarkan kepada orang Israel. Isya Rabah emunatek. Ibu, besar imanmu. Hai perempuan, besar imanmu. Jadi ini menjadi satu pelajaran besar bagi kita. Anda dan saya. Anda dan saya adalah goyim. Anda dan saya adalah anjing di hadapan orang-orang Yahudi yang sombong-sombong itu, yang mengatakan anahnu am sigula. Tetapi dari sini nanti murid Yesus itu dapat melihat bahwa orang-orang non-Yahudi itu juga disebut sebagai am sigula. Bahwa kunarion ini mendapatkan berkat dari Allah yang inkarnasi. Bahwa si anjing kecil ini juga akan menjadi am sigula, the chosen people. Karena apa?
Karena satu sikap yang selalu mencari rahmat dari Tuhan. Yang dimana perempuan tadi berkata, namun si anjing kecil itu Tuhan, dia makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, inilah satu pelajaran yang besar. Bahwa ternyata Tuhan tidak sedang membuli perempuan itu. Atau dia tidak sedang mengetes perempuan itu. Karena bagi saya, bagi Tuhan yang maha tahu, ya, omniscience, dia tentu tahu kapasitas dari perempuan ini. Tetapi kisah dari perempuan ini, sikap dari perempuan ini, itu menjadi satu pembelajaran bagi 12 muridnya yang sedang bersamanya. Yang semuanya itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, itulah sebabnya nanti di Perjanjian Baru, dari pemahaman ini, Rasul Petrus dapat menghayati apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa kunarion, si anjing kecil itu, goyim itu, orang-orang non-Yahudi itu, Anda dan saya yang bukan orang Yahudi, kita pun menjadi segula. Dan itu ditulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Zera Nifkat, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, umat kepunyaan Allah sendiri itulah yang disebut dengan segula. Nah, terhadap segula, yaitu jemaat Kristus Perjanjian Baru, Anda dan saya, kunarion yang sudah diangkat sebagai segula ini, supaya kita ini, ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kalian keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Luar biasa sekali. Dan kalau Anda membaca 1 Petrus ayat 2, pasal 2 ayat 9 ini, betul-betul dapat kita baca sebagai adanya gelar segula pada ayat ini. Dan itu bisa kita dapatkan pada terjemahan dalam bahasa Ibrani untuk 1 Petrus 2 ayat 9. Yang dimana jemaat Kristus, jemaat Perjanjian Baru yang berisi dari segala bangsa di dunia sesuai dari amanat dari Tuhan Yesus Kristus yang dituliskan dalam Matius 28 ayat 19. Untuk menjadikan bangsa-bangsa di dunia ini sebagai murid Kristus, ya. Dan kita pun disebut sebagai Zera Nifkat, ya. Benih atau keturunan yang terpilih. Dan kita menjadi umat kesayangannya. Kita menjadi segula, ya. Jadi inilah satu pembelajaran yang sangat luar biasa dari apa yang kita pelajari hari ini, yang berasal dari suatu kemauan untuk menggali Alkitab kita, yang berasal dari suatu sikap yang sudah driven by a deeper why. Yang kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa sih bisa terlontar kata-kata rasis dari mulut Tuhan Yesus. Tapi ternyata tidak. Ada pelajaran besar dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Bahwa Tuhan sedang mengajarkan bahwa berkatnya pun itu juga Dia berikan kepada bangsa-bangsa, orang-orang non-Yahudi. Perempuan itu bukan orang Yahudi, dia seorang non-Yahudi. Dia seorang anjing. Dan Tuhan menempatkan dia sebagai kunarion yang memiliki berkat yang luar biasa dari Allah yang inkarnasi. Dan bahkan dia mendapatkan satu pujian dari Tuhan kita yang tidak pernah dia lontarkan bagi orang Israel sendiri, yaitu Isyah Rabah Emunatek. Hai ibu, besar imanmu. Kiranya firman hari ini memberikan satu pembelajaran yang besar bagi kita semua. Dan kita akan menutup Beshen Ha'af Ve'aben Veruah HaKodes Ha Elohim Echad.
Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom.